Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfandi Nugraha dari kelas A Teknik Perminyakan. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan spontan, entropi, dan energi bebas. Konsep perubahan spontan. Definisi dari proses spontan. Proses spontan itu adalah proses yang dapat berlangsung dengan sendirinya tanpa pengaruh dari luar sistem. Nah, contohnya itu pada tabel ini. Nah, mula-mula keadaan awal itu berada di tempat ruang tertutup. Lalu kelama-lamaan itu keadaan akhirnya itu menyebar gitu. Nah, contoh keduanya itu ada batu, itu diletakkan di dalam balok. Nah, lama-kelamaan itu akan menjadi cair, sehingga keadaan akhir adalah mencair. Nah, contoh yang ketiga itu adalah ada air yang di dalam yang diletakkan di dalam mangkuk. Itu lama-kelamaan itu akan menguap airnya itu sehingga airnya itu tidak ada. Definisi dari proses tidak spontan. Proses tidak spontan adalah proses yang tidak dapat berlangsung tanpa pengaruh dari luar sistem. Nah, itu adalah kebalikan dari proses spontan. Nah, contohnya itu adalah yang pertama, panas yang mengalir dari suhu rendah ke tinggi. Yang kedua, bola menggelinding menaiki bidang miring. Yang ketiga, gas yang berdifusi dari tekanan rendah ke tinggi. Nah, contohnya itu ini spontan. Kalau spontan itu dia bola itu menggelinding dari ke bawah. Sedangkan yang tidak spontan itu dia bola itu menggelinding dari bawah ke atas. Nah, itu adalah ilustrasinya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep entropi. Pengertian entropi itu adalah suatu derajat ketidakaturan dalam sistem atau kebebasan sistem. Keadaan tidak teratur lebih disukai daripada keadaan teratur dan dapat menjadikan suatu reaksi dapat berlangsung spontan walaupun endotherm. Itu adalah konsep dari entropi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang entropi standar atau simbolnya itu adalah S derajat. Seperti ini namanya itu. Jadi entropi dari suatu zat pada keadaan standar. Perbedaan antara nilai entropi kristal sempurna zat pada 0 Kelvin dan keadaan standarnya pada temperatur yang lebih tinggi. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan dalam entropi standar itu adalah tekanan itu 1 atmosfer. Yang kedua, temperaturnya itu pada 25 derajat Celcius. Yang ketiga, satuan untuk entropi standar adalah Joule per Kelvin per mol. Kelvin kali mol. Oke, selanjutnya. Perubahan entropi dalam suatu sistem atau lambangnya itu adalah delta S atau sistem. Delta S sistem. Entropi reaksi standar atau lambangnya itu delta S derajat adalah perubahan entropi untuk reaksi yang terjadi pada 1 atmosfer atau 1 atm dan 25 derajat Celcius. Nah, itu contohnya itu misalkan A, koefisiennya itu adalah A ditambah B dengan koefisiennya B menghasilkan produk C, koefisiennya ada C, ditambah D dengan koefisiennya D. Jadi, perubahan entropi atau entropi standar delta Rxn sama dengan itu S derajat dengan koefisiennya C yang ini dengan wujud zatnya itu adalah misalkan C ditambah S derajat dengan koefisiennya D dengan wujud zatnya itu misalkan D. Jadi dikurang S derajat dengan koefisiennya A atau wujud zatnya itu A ditambah S derajat dengan koefisiennya B dengan wujud zatnya B.
Nah yang ini itu adalah si produk, sedangkan yang ini adalah si reaktan. Jadi produk dikurang reaktan, sehingga nah ini dia, sehingga delta S derajat atau entropi reaksi standar sama dengan sigma S derajat produk dikurang S derajat reaktan. Nah itu dia. Nah, kalau kita bisa memahami lebih lanjut, kita akan membahas tentang contoh soal supaya kita lebih memahami dalam perubahan entropi dalam suatu sistem. Nah, contohnya itu adalah berapakah perubahan entropi standar untuk reaksi 2CO ditambah O2 menghasilkan 2CO pada 25 derajat Celcius. Nah, pertama kita itu contohnya itu ini sudah diketahui. Ini contohnya itu sudah diketahui CO-nya berapa, O2-nya berapa, dan CO2-nya berapa. Nah, setelah itu kita buat rumusnya ini. Setelah yang tadi saya bahaskan tadi. Sehingga 2 kali. Nah, 2 ini adalah si koefisiennya ini. Ah, nih, si ini koefisiennya. Tadi di S derajat CO2. Nah, CO2 ini adalah yang tadi itu produk. Ya, jadi produk itu dikurang dengan reaktan sehingga dikurang koefisiennya si CO2 dikali S derajat CO ditambah entropi standar dari O2. Jadi dikurung sehingga kita masukkan nilainya itu. Jadi kita masukkan nilainya lalu dikalikan 2. Kita masukkan nilai entropi standar dari CO2 itu dikalikan 2. Dikalikan koefisiennya itu. Sehingga 427,2 dikurang buka kurung 395,8 ditambah 205. Jadi sama dengan itu hasilnya akhir dari entropi standar adalah minus 173,6 joule per Kelvin kali mol. Standar perubahan energi Gibbs. Energi bebas Gibbs itu dilambangkan dengan delta G, digunakan untuk memprediksi apakah suatu reaksi dapat berjalan atau tidak, atau spontan atau tidak. Nah, untuk menghitung energi bebas Gibbs standar, itu digunakan rumus seperti di bawah ini. Seperti ini, kita gunakan rumus seperti ini. Nah, jika delta H adalah perubahan entalpi, T adalah suhu, delta S adalah perubahan entropi. Jika semua data rumus di atas diketahui, maka tentu kita dapat dengan mudah mencarinya harga delta G atau perubahan energi bebas Gibbs standar. Nah, bahwa kalian harus ingat bahwa perubahan entropi itu biasanya dihitung dalam satuan energi atau joule, sedangkan energi bebas Gibbs dan perubahan entalpi itu dihitung dalam kilojoule. Nah, untuk memahami, saya akan kasih contoh soal. Nah, perhatikan reaksi pembakaran metana berikut ini. Jika diketahui harga perubahan entropinya adalah minus 242,2 joule per Kelvin mol dan perubahan entalpinya itu 890,4 kJ per mol, hitunglah harga perubahan energi bebas Gibbs standar pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, langkah pertama kita lakukan mengubah satuan perubahan entropi dari joule ke kilojoule. Nah, kalian harus ingat 1 kilojoule itu sama dengan 1000 joule. Sehingga kita masukkan saja rumusnya. Nah, kita ubah satuannya itu. Ini kan joule per Kelvin mol. Nah, kita ubah ke kilojoule per mol Kelvin. Sehingga kita bagikan aja 1000. Sehingga hasil akhirnya itu minus 0,2422 kilojoule per mol Kelvin. Nah, setelah itu kita ubah juga suhunya itu. Satuan suhunya itu menjadi satuan Kelvin. Tadi kan derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin. Sehingga
K sama dengan C tambah 273. 25 ditambah 273. Hasil akhir dari Kelvin itu 298 Kelvin. Nah, setelah itu, kita baru dapat menghitung perubahan energi bebas Gibbs standar. Kita masukkan rumusnya, lalu kita masukkan nilainya. Nah, setelah kita masukkan nilainya, kita kalikan 298 dikali 0,2422. Kita utamakan perkalian dulu. Nah, setelah kita dapat ini, kita tambahkan dengan minus 890,4 ditambah 72,1756 kJ per mol. Sehingga hasil akhir dari perubahan energi Gibbs itu minus 818,2244 kJ per mol. Nah, selanjutnya standar perubahan energi Gibbs, hubungan kespontanan reaksi dengan energi Gibbs. Reaksi berjalan spontan atau tidak, itu kita dapat lihat dari tanda perubahan energi bebas Gibbs. Delta G-nya, jika delta G-nya itu bernilai positif, maka reaksi tidak spontan atau tidak dapat terjadi. Tetapi jika tanda delta G reaksi adalah negatif, maka reaksi dapat berlangsung dengan spontan. Nah, untuk memprediksi pada suhu berapakah reaksi dapat berlangsung spontan, itu rumusnya itu delta G sama dengan delta H dikurang T kali delta S. Reaksi dapat berlangsung spontan jika harga delta G-nya itu bertanda negatif atau lebih kecil dari 0. Nah, seperti ini, delta G lebih kecil dari 0. Jika kita gabungkan persamaan satu dengan yang kedua, maka hasilnya itu seperti ini. Delta G lebih kecil dari 0, delta H dikurang delta kali delta S lebih kecil dari 0. Menggunakan persamaan di atas, kita bisa mencari pada suhu berapakah suatu reaksi berlangsung spontan. Nah, untuk bisa memahaminya, perhatikan contoh soal seperti ini. Jika diketahui harga delta S-nya itu plus 160,4 Joule per mol Kelvin dan delta H-nya itu plus 178 kJ per mol, pada suhu berapakah reaksi ini dapat berlangsung spontan? Nah, lihat delta S-nya ini, Joule per mol Kelvin. Apa yang harus kita rubah? Joule-nya ini kita ubah ke kilojoule. Kita bagikan dengan 1000. Nah, hasil akhir dari delta S itu sama dengan plus 0,1604 kJ per mol Kelvin. Kita bagikan aja 1000. Nah, setelah itu kita bisa mencari reaksi akan spontan bahwa delta H dikurang delta S lebih kecil dari 0. Nah, kita masukkan nilai delta H-nya itu 178 kJ per mol kurang T dikali plus 0,1604 lebih kecil dari 0. Nah, ini kita pindah ke ruas ke kanan sehingga negatif 178. Nah, setelah itu, ini kita pindah ke ruas juga karena kita tidak bisa kalikan dengan T-nya ini. Karena T-nya ini kita belum dapat. Kita ingin mencari T-nya ini. Setelah itu, kita bagikan saja minus 178 dibagi 0,1604. Hasil akhir dari suhunya itu adalah 1110 Kelvin. Jadi, reaksi akan spontan jika suhu reaksi di atas 1110 Kelvin. Nah, begitulah. Oke, selanjutnya kesetimbangan energi Gibbs. Cara menghitung konstanta kesetimbangan atau lambangnya itu K dari perubahan energi Gibbs. Itu rumusnya ini seperti ini. Delta G derajat sama dengan minus RT dibagi ln K. Sehingga delta G derajat itu sama dengan minus 2,303 RT log K. Nah, contohnya itu kita perhatikan reaksi ini 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO. Nah, jika pada soal ini diketahui Kp-nya itu sama dengan 1,7
dikali 10 pangkat 12 pada suhu 25 derajat Celcius, berapakah eh, energi Gibbs-nya itu, perubahan standar energi Gibbs-nya? Nah, kita masukkan saja rumusnya ini. Delta G derajat itu sama dengan minus RT bagi L ln Kp. Kita masukkan saja masukkan aja angkanya. Minus 8,314 dikali 298 dan 1,7 kali 10 pangkat 12. Sehingga minus 6,982 dikali 10 pangkat 4 Joule. Nah, Joule-nya ini kita ubah ke kilojoule. Sehingga hasil akhir dari perubahan energi Gibbs standar itu sama dengan minus 69,82 kilojoule. Energi bebas dan kesetimbangan. Delta G sama dengan 0 itu berarti keadaan setimbang. Karena prosesnya itu memiliki kecenderungan yang sama untuk bergerak ke arah produk atau reaktan. Jadi delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S-nya itu sama dengan 0. Maka delta S sama dengan delta H bagi T atau delta S transisi sama dengan delta H transisi dibagi T transisi. Ini untuk kesetimbangan transisi fase rumusnya ini. Jadi contohnya itu seperti ini. Peleburan es H2O 1 atmosfer menghasilkan H2 1 atmosfer. Sehingga kita masukkan saja rumusnya. Sehingga delta H reaksi sama dengan 6,02 kilojoule mol pangkat minus 1 itu pada suhu 273,15 Kelvin. Sehingga delta S perubahan entropi reaksi sama dengan delta H derajat reaksi dibagi T reaksi sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 3 Joule mol pangkat minus 1 dibagi 273,15 Kelvin. Nah, kita bagikan saja. Jadi hasil akhirnya itu 22,0 Joule mol pangkat minus 1 Kelvin pangkat minus 1. Itulah adalah perubahan energi, perubahan entropinya. Nah, contoh lainnya itu, berapakah entropi penguapan molar standar air pada suhu 100 derajat Celcius jika diketahui entalpi penguapan molar standar pada suhu tersebut itu 40,7 kilojoule per mol pangkat minus 1. Nah, kita masukkan rumusnya. Delta S sama dengan delta H dibagi T. Kita masukkan angkanya 30,8 kali 10 pangkat 3 Joule mol pangkat minus 1 dibagi 353,25 Kelvin. Sama dengan 87,2 Joule mol pangkat minus 1 K pangkat minus 1. Nah, begitulah caranya. Ini adalah hasil dari perubahan entropi. Oke. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.